Selamat sore, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan, dalam ibadah, pujian dan penyembahan sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita dan izinkan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, bertata di hati kita, biar kita menikmati hadirat-Nya di sore hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Hanya Engkau Tuhan yang ada di hati kami, dan biarlah kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Mari Bapa, Engkau berkuasa dan Engkau ya Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Biar kami menikmati ya Tuhan di dalam setiap jamahan-Mu, sentuhan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih Yesus. Ya, amin Jesus. Yes, Tuhan, Kaulah pengharapanku, kepadanya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Sepanjang hari ku beri
berkuasa dan Kau yang berdaulat Tuhan. Biar Roh-Mu melimpah atas kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami Tuhan. Oh Ramanasya, ya Rabbah bisa, Engkau baik Tuhan. Ya Rabbah katakan Yesus. Katakan Engkau baik Jesus. Engkau baik Tuhan. Ajar kami Bapa memahami Engkau. Ajar kami Yesus mengerti Engkau. Bawa kami lebih jauh lagi Tuhan bersamamu Yesus. Bawa kami Yesusku melekat dalam hadirat-Mu. Amin Jesus. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Meskipun saat ini ya Tuhan, proses begitu banyak kami alami dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak pernah goyah ya Tuhan, karena Engkau beserta kami, karena Engkau yang menopang hidup kami. Itu sebabnya satu doa kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, jangan lepaskan genggaman-Mu dari hidup kami, agar kami menjadi kuat di dalam segala perkara, dan kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Ya Ralamana Ramonisia, penyertaan-Mu Bapa, perlindungan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, yang beri kekuatan bagiku, yang beri kemampuan bagiku, menolong aku
Engkau biarkan kami menjauh daripada-Mu. Tetapi dengan cara-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau menarik kami, agar kami tetap melekat dengan Engkau, menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap apapun juga yang terjadi bagi kami, itu cara-Mu ya Tuhan untuk terus melekatkan kami dengan Engkau, membuat kami semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Yes Jesus. Amin. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku rindukan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau. Yes Jesus, jadikan kami bersatu dengan Engkau, jadikan kami ya Tuhan serupa dengan Engkau. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi
dahsyat, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang ajaib ya Bapa, membawa kami untuk serupa dengan Engkau, menolong kami di dalam segala perkara ya Tuhan, agar kami terus menjadi serupa dan sempurna seperti Engkau. Ini permohonan kami Tuhan, menjadi seperti-Mu Yesus. Ini permohonan kami Bapa, agar kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku dahsyat. Terima kasih Allah yang ajaib. Haleluya. Kuramana dalamo. Kinalalamana. Kinalalamana. Keajaiban-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu melingkupi setiap umat-Mu. Jesus, kinalalamana sante, kinalalamana kau ajaib, kialalamo, ada kekuatan baru dari Engkau Tuhan, ada kemampuan yang Kau berikan bagi setiap kami, agar kami bernyatu dengan Engkau dan serupa dengan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, berikan mereka kekuatan yang baru setiap hari. Banyak tantangan, banyak persoalan Tuhan, proses yang mereka hadapi, tetapi kekuatan yang baru terjadi atas kehidupan mereka, agar mereka ya Tuhan melihat kemuliaan-Mu yang besar. Kau layak disanjung, Kau layak ditinggikan, karena Engkau penguasa kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada perkara yang dahsyat ya Tuhan tanpa tangan kuat yang melakukannya atas hidup kami. Roh Kudus bekerjalah dan berkaryalah. Engkau layak diagungkan, Kau layak disanjung Tuhan. Biarlah manusia katakan Jesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar-Mu. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain.
berdaulat atas kehidupan kami. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Sesuatu boleh terjadi ya Tuhan. Kalau tanpa seizin-Mu Bapa, maka semua tidak akan terjadi atas kehidupan kami. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan mari Bapa, Engkau berdaulat atas hidup kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari saudara, Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk disanjung. Namanya sungguh sangat berkuasa atas hidup kita. Namanya sangat ajaib dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain selain Kau Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau
Biar setiap umat-Mu mengalami pemulihan di dalam hadirat-Mu, mengalami sebuah kemerdekaan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Apapun yang umat-Mu alami malam hari ini Tuhan, mari Engkau lawat, Engkau jamah ya Tuhan. Jangan biarkan mereka berjalan seorang diri, tetapi biarlah tangan yang kuat ya Tuhan terus menopang kehidupan setiap umat-Mu, sehingga mereka mampu melewati ya Tuhan proses demi proses. Kami tahu setiap proses yang dialami Tuhan untuk mempersatukan lebih erat lagi antara kami dengan Engkau, untuk membuat kami lebih sempurna lagi di dalam Engkau. Dan Engkau sedang mempersiapkan kami ya Tuhan untuk menyatu dengan Engkau Bapa. Itu sebabnya ya Tuhan, mari Bapa, Roh yang kudus, Roh yang ajaib, bekerjalah dan berkaryalah, memberi kekuatan yang baru bagi kami. Kami berserah, kami sungguh ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Uramana syakatakan Jesus, kiara lamana takan Jesus, kinara ramana takan ya Allahku. Uramana sakatakan inara ramana takan Jesus, uramana takan ya Allahku. Kiara ramana takan. Amin Jesus. Tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sampai kapan hari hidupku, hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai
seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kami tahu Tuhan, kami harus sempurna seperti Engkau, agar kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Itu sebabnya kuatkan kami di dalam setiap proses. Jangan pernah tinggalkan kami dan jangan pernah lepaskan genggaman-Mu dari hidup kami. Agar kami tetap bertahan di dalam pertandingan iman ya Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan perjumpaan dengan Engkau. Nyatakan ya Tuhan atas hidup kami. Satu kerinduanku serupa seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, seruai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Sungguh Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami mengalami perjumpaan dan bernyatu dengan Engkau. Itu sebabnya sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan kami di dalam Engkau. Biarlah kemuliaan demi kemuliaan boleh kami saksikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, penyempurnaan atas hidup kami sungguh sangatlah tidak mudah. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus akan memberi kami kekuatan agar kami serupa dengan Engkau dan akhirnya kami berjumpa dengan Engkau. Kiara Ramanasya, katakan Kau sungguh ajaib. Kau sungguh ajaib ya Tuhan. Kami tidak dapat melakukan dengan kemampuan kami seorang diri. Kami tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kami Tuhan. Sungguh Bapa, hanya pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk melaluinya ya Bapa. Itu sebabnya ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Biarlah di dalam tangan-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan pembentukan terjadi atas kehidupan kami, yang membuat kami serupa ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami tatkala kami di padang gurun sekalipun. Engkau tetap memberi kami air ya Bapa. Kiara Ramana Syakata, Kiara Ramana Syakata. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, pada saat malam hari ini Engkau tetap menguatkan kami. Di masa-masa yang sukar ini, kami akan tetap dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kelegaan. Di dalam hadirat kami mendapatkan kekuatan. Pengharapan kami kepadamu. Kami mempunyai kepastian bahwa Engkaulah yang menjawab setiap doa-doa kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah pemulih kami. Pengharapan kami tidak putus. Pengharapan kami penuh dengan kepastian. Biarlah kami menerima firman-Mu saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini hari ke-17. Kita masuk di dalam puasa. Ya, nanti kita minggu depan kita setiap hari akan mengakhiri puasa kita dengan doa. Ya, setiap hari dari Selasa sampai hari Senin. Dan kita fight di situ. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, adik-adik sekalian, doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Nah, saya beri judul hari ini adalah kepastian dalam pengharapan. Ya. Pengharapan, hope. Ya. Saudara yang terkasih, kita lihat sebuah kebenaran firman dulu di dalam kitab Roma 5 ayat 45. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Ya. Roma 5 ayat keempat, firman Tuhan berkata, kita mulai dari ayat 3 dulu deh. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi proses kehidupan, keadaan, apapun yang terjadi, itu untuk melatih kita tetap tekun. Untuk melatih kita tetap fight. Untuk melatih kepada diri kita, untuk kita terus menggedor. Kalau kemarin kan pelajarannya menggedor, ya, al-sakal, menggedor, ya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu kalau kita dalam ketekunan pasti kita itu melekat, ya, membangun hubungan yang intim kepada Dia.
di dalam hubungan yang benar-benar berbeda. Kalau saudara menempatkan Allah pada saat-saat saudara betul-betul mengharapkan sesuatu, maka saya lihat jemaat-jemaat Tuhan akan mengalami banyak jawaban. Amin ya. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi proses itu untuk melihat kita ini benar-benar tahan uji enggak. Kalau kita ada di dalam proses, Tuhan izinkan itu terjadi untuk dilihat apakah kita itu kemurnian bagaikan emas berapa karat? 18, 12, 18, 20, 22, 24 kah? Emas yang murni kah? Setiap pembakaran itu perlu namanya ujian. Saudara lihat, tidak ada segala sesuatu di dalam sebuah proses tidak melihat janji. Tidak ada sesuatu kalau kita lihat proses, setiap pembakaran daripada emas yang murni, logam yang memang pada waktu awal itu digali dan dipisahkan mana logam, mana tanah, mana bebatuan, itu mesti dalam proses pemanasan. Dan setiap proses emas yang dimurnikan, dia mempunyai nilai yang mahal. Saudara bernilai di hadapan Tuhan. Maka setiap proses itu kita harus dilatih roh kita, manusia roh kita dilatih untuk dalam ketekunan, untuk terus berharap, untuk terus serupa dengan dia seperti tadi pujiannya, supaya kita serupa dengan Bapa kita. Nah, saudara lihat, dan pengharapan itu, ya, ayat yang ke-5. Dan pengharapan itu, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara lihat, di dalam ada yang namanya seorang tokoh, Dr. Martin Luther King, ya, memberi nasihat. We must accept, ya, infinite, ya, we must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope. Artinya, kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Kekecewaan itu sifatnya sementara. Kalau mungkin saudara mengalami, ya mungkin dikecewakan atau mengalami belum mendapatkan jawaban, manusia jasmani saudara itu mungkin ya ada yang kecewa. Tapi saya mau katakan, Martin Luther ini berkata, kekecewaan itu terbatas, sifatnya sementara, jangan dipertahankan. Jangan didiamkan di hati. Tetapi biarlah Roh Kudus yang diam di hati kita. Tetapi kekecewaan jangan dibiarkan. Ya, pengharapan itu adalah segala sesuatu yang tanpa batas yang akan dijangkau. Walaupun belum kita lihat. Tetapi saya tahukah saudara, segala sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka dari itu firman Tuhan ini dikatakan artinya, ya, di dalam pengertian Martin Luther ini artinya bahwa kekecewaan itu seberapa hebatnya itu terbatas. Tetapi harapan itu tidak bisa diukur atau terukur dalam jangkauan pikiran kita. Ya, jadi saudara, proses itu boleh terjadi, ya. Apapun itu boleh terjadi, wabah boleh terjadi, kerugian boleh terjadi, penurunan boleh terjadi, kegagalan boleh terjadi, tetapi kegagalan itu hanya sifatnya sementara. Yang Tuhan percayakan kepada kita adalah keberhasilan. Amin ya.
kesuksesan. Ya. Jadi itu liku-liku kehidupan. Kalau kita mengalami yang namanya penurunan, tetap berpikiran, ya. Jadi pikiranmu itu harus engkau ubah. Segala sesuatu, aku tetap berharap, aku tetap berharap. Makanya saudara datang pada hari Kamis ini. Karena saudara tahu, mengerti, aku tetap berharap di dalam hadirat. Amin ya. Nah, saudara lihat, biarkan harapan itu berbisik dalam pikiran dan hati kita. Mana yang lebih kuat? Kekecewaan? Mana yang lebih kuat? Keputusasaan? Mana yang lebih kuat? Ketidakpercayaan? Mana mungkin? Kayaknya kamu gak bisa. Itu bisikan-bisikan di hati kita. Bisikan-bisikan di pikiran kita. Tetapi saya mau katakan, supaya malam hari ini jangan bungkam bisikan itu karena masalah yang kita hadapi. Ya, terlalu berat dan banyak. Dengarkan suara itu dan biarkan suara itu menghidupkan harapan kita yang hampir padam. Jadi jangan biarkan bisikan-bisikan daripada kegagalan. Tetapi izinkan di dalam hatimu, dalam pikiranmu, bisikan-bisikan tentang berharap terus nak. Tekun berdoa nak. Ya, lanjutkan puasamu. Ini sudah hari ke-17. Tinggal lagi berapa hari? Amin. Jangan bilang, ini sudah hari setengah bulan udah ini. Mana buktinya? Mana jawabannya? Tutup telingamu. Ya, izinkan bisikan Roh Kudus. Tetap tekun anakku, kuat anakku. Pasti engkau dijawab, pasti engkau dipulihkan, pasti engkau mengalami yang namanya keberhasilan. Pasti engkau diberkati, pasti engkau istilahnya dipromosikan, pasti pelayananmu itu pelayanan yang memberkati orang. Terus izinkan itu. Saudara harus berkomunikasi terus sama Roh Kudus. Karena apa? Ayat ini berkata, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, dia ada di dalammu. Amin ya. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12. Mari kita lihat. Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan rupa-rupanya kalau saudara mengalami kesesakan, Tuhan bilang sabar. Ada orang yang tidak sabar. Tapi malam hari ini, saudara sudah merobek daging saudara. Saudara sudah merobek keinginan kedagingan dengan mengadakan puasa selama 1 bulan. Rasa tidak kuat. Rasa mungkin sampai hari ini belum menerima sebuah jawaban. Tuhan bilang, sabar. Ada waktunya Tuhan ingin menjawab. Ada waktunya Tuhan ingin mengangkatmu. Ada waktunya Tuhan ingin memulihkan anak-anakmu. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan keluargamu. Ada waktunya engkau akan melebar ke kiri dan ke kanan. Engkau ada waktunya dari timur, utara, barat, dan selatan akan datang kepadamu. Pelanggan-pelanggan baru, pelanggan-pelanggan lama yang hilang akan datang kembali kepadamu. Sabar, sabar. Ada waktunya anak-anakmu akan diberkati. Ada waktunya engkau menangis. Ada waktunya engkau tertawa. Ada waktunya hujan. Ada waktunya mungkin panas terik. Ada waktunya siang. Ada waktunya malam. Segala sesuatu di hadapan Tuhan, dia tidak pernah luput dari pandangannya kepada anak-anaknya. Asalkan engkau tekun di dalam dirinya dan tetap bersabar, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapanmu tidak pernah luntur. Asalkan engkau terus ada melekat al-sakau, menyembah, menggedor, melekat dengan berdoa, ya, bertekun di dalam doa. Kalau kau tekun dalam doa,
Ada momen-momen kita di pagi hari, ada momen-momen kita di malam hari, ada momen-momen kita yang terus kita lakukan karena situasi dengan keadaan yang berbeda. Saudara, kalau kita segala sesuatu kita melihat keadaan zaman dulu, teknologi zaman dulu sama teknologi zaman sekarang itu berbeda. Obat zaman dulu sama obat zaman sekarang itu berbeda. Ya, kalau dulu kita bisa minum air sumur, sekarang sudah minum air aqua. Sudah macam-macam kita minum dengan berbagai merek. Dengan pergerakan, penyakit juga mulai pergerakan berbeda-berbeda. Saudara lihat, cara hidup kita sama Tuhan juga tidak sama dengan cara kemarin. Kita mau hari-hari ini betul-betul dengan ekstra kita mencari Dia, dengan sekuat tenaga. Ya, dikatakan benar di ayat ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya apa? Tuhan mau lihat hatimu. Tuhan mau lihat senyumanmu. Halo? Tuhan mau lihat senyumanmu. Di saat ya mungkin engkau dirugikan, masihkah engkau tersenyum? Di saat difitnah orang, masihkah engkau tersenyum? Di saat mungkin engkau tidak dianggap orang, di saat mungkin engkau mengalami kerugian, bisakah engkau tersenyum? Saudara lihat, Tuhan mau ajarkan kita ini supaya tetap bersukacita. Dan biarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Artinya apa? Doa itu adalah segala sesuatu, kata tekun itu terus menerus. Ya, bukan doa itu Senin Kamis, tapi doa itu yang rutinitas. Secapek-capeknya saudara, kalau saudara letih gitu ya, umpama saudara letih, bangun saja pagi, yang menghadap Tuhan, Tuhan mengerti kok. Karena kita mau melatih tubuh jasmani kita. Kita mau latih tubuh roh kita, manusia rohani kita. Secapek-capeknya saudara, latih. Makanya kita mesti latih. Kemarin saya ditanya, jam berapa ininya? Jam 4 waktu Jawa. Terus berarti saya mesti bangun jam 3:30. Iya, enggak apa-apa. Oke, saya mau. Biasanya saya tidur jam 1, saya mau tidur jam 10 katanya. Kenapa? Karena saya mau bangun pagi, mau ikut doa ya di Yehuda. Puji Tuhan. Dari beberapa kota juga ikut. Dari berapa juga dari luar negeri juga bisa ikut bersama-sama dengan kita. Ya, pastikan kita yang ada di kota Bali nih ikut, men. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara lihat, di dalam doa kita melihat pengharapan yang memberikan pencerahan. Ya. Doa membuat kita bisa melihat ke depan. Menjadi kita berani dan memiliki kepercayaan diri lagi di dalam Tuhan. Jadi apa yang tidak bisa kita jangkau melihat ke depan, dengan doa kita bisa berkomunikasi Tuhan. Apa planning Tuhan kepada diri kita. Lewat hikmat Tuhan kasih tahu gambaran ini yang kau lakukan. Kayak pelayanan kita seperti itu. Tuhan kasih gambaran, kita tidak mengerti seperti kayak sekarang ini. Tidak ada di kepikiran kita. Tetapi Tuhan kasih gambaran setiap hari. Kenapa? Karena hubungan. Ya, dengan doa kita bisa melihat rencana-rencana apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Karena Dia roh, maka kita harus berhubungan, harus connect dalam roh. Maka kita akan mengerti kehendaknya. Amin ya. Kalau saudara mau lihat anak-anak saudara berhasil, saudara harus bangun hubungan. Bayar harga. Untuk apa? Untuk anak-anak saudara. Untuk usaha saudara, pekerjaan saudara. Karena itu akan membuat keberhasilan untuk ke depan. Nah, saudara lihat, berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Roma 15 ayat 13. Ya. Ayat terakhir kita, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terjemahan bahasa Indonesianya bilang begini, Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya. Jadi pelihara hati itu mahal. Jangan biarkan hati itu kecut, patah semangat, hati itu rusak. Karena kunci daripada jawaban, kunci dari pengharapan yang terjadi ketika saudara berdoa, kunci sebenarnya itu hati. Kalau saudara hilang damai sejahtera, hilang sukacita, sangat mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Karena apa? Karena itu yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita ketemu orang yang sudah menjengkelkan kita, melukai hati kita, dan kita tidak jaga hati, melepaskan diri daripada kesakit hati, maka itu akan mengganggu hati kita untuk berkoneksi dengan hubungan Tuhan. Karena kita selalu melihat, mendengar, ingat ya, mendengar, melihat, masuk dalam pikiran, dipikirkan, diam dalam hati, hati rusak, itu mengganggu pengharapan. Jadi jangan biarkan hatimu rusak. Jangan biarkan engkau terintimidasi oleh setan. Jangan biarkan kegagalan itu mengintimidasi saudara. Tetap bersukacita dalam apapun keadaan saudara. Ya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin, haleluya. Makanya saudara hadir di tempat ini. Karena saudara punya damai sejahtera di hati. Karena hatimu sukacita hari ini. Dan Roh Kudus menguasai hatimu, maka makin hari, kalau pendeta kasih jadwal, hari Kamis juga datang. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan saya percaya di dalam pengertian ini, pengharapan membuat kita memiliki hari esok. Untuk bisa bertahan hidup, harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Miliki harapan dalam Tuhan, harapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
Yang kami percayalah Engkau ya Bapa. Satu hal yang kami rindukan, untuk tetap tekun di dalam doa kami. Pengharapan kami tidak akan luntur Tuhan. Kami terus berharap karena Engkau Allah kami. Hanya kepadamu pengharapan kami. Engkau Allah yang mempunyai kepastian untuk menjawab setiap pengharapan kami. Engkau Allah yang mempunyai kepastian untuk menjawab doa-doa kami. Apapun keadaan kami, Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Bapakku. Engkaulah Bapakku yang baik. Engkau selalu memperhatikan kami. Kinalarabaya sakataka. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau lindungi setiap jemaat-Mu. Engkau bentengi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kialah rabaya sakata. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan setiap kehidupan kami. Ketika kami menghadapi tantangan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pertolongan, segala jawaban, segala kesembuhan, segala mukjizat pasti terjadi. Ialah rabaya sakata kala rabaya. Kita akan mengakhiri kebaktian kita ini. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit berdiri. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib
Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Allahku. Kami percaya, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus kami Tuhan berjalan di dalam keadaan ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apapun yang terjadi, Engkau Yesus Tuhan yang selalu menjadikan kami, mendampingi kami, menguatkan kami, dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sungguh Engkau baik, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati bagi mereka yang masih di rumah. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Mari Bapa, bangsa kami, kota kami berkati dengan kesembuhan, supaya COVID-19 ini turun dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, perekonomian bangsa kami diberkati, perekonomian kota kami diberkati. Mari Tuhan, kami berdoa buat jajaran presiden maupun Tuhan menteri, jajaran juga ketua anggota-anggota dewan, para gubernur. Mari Tuhan, orang-orang yang mengintari daripada pemimpin-pemimpin kami, mari Engkau memberkati dengan kesehatan. Kami percaya dimanapun kami berdoa buat para pemimpin kami, maka kesejahteraan pemimpin kami, kesehatan pemimpin kami akan berdampak juga bagi kehidupan kami Tuhan. Sebagai orang percaya, kami tetap mempunyai beban untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Berkati bangsa dan negara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian ketika Engkau datang dengan selamat, Engkau pun juga akan pulang dengan selamat pula. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya, sehingga penuhlah damai sejahteramu. Engkau diberkati di bumi, namamu juga tercatat di sorga. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia menjemput kita orang-orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati malam hari ini, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.